Qauluhu ma'nahu wa ma'nahu al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassisi wal mahallu adzatu wal mukhassisu al mujidu. Pengertian bin qiyamuhu bin nafsi, Allah berdiri sendiri, itu adalah Allah tidak butuh zat, tidak butuh benda, tidak butuh jasad, dan Allah tidak butuh pencipta. Maksudnya mahal itu bukan tempat tetapi zat. Yang dimaksud dengan mukhassis adalah al-mujid, yang mewujudkan Allah. Qauluhu ma'nahu i'lam anna fi hadhihi sifati istilahaini lil mutakallimina. Istilahaini lil mutakallimina al-awwalu anna ma'naha al-istighna'u 'anil mahalli wa tsani anna ma'naha al-istighna'u angkullin minal mahalli wal mukhassisi. Wa alaihi jarasani usiyu fi kutubihi wa tabi'ahu syekhu fi dhalika li'annahu awla fima yadhharu wa in ja'ala ba'duhum al-awla awla mu'allilan bi anna al-istighna'a 'anil mukhassis ulima minal qidami wa kharaja ala kilal istilahaini. Oh salah ya, wa kharaja nanti. Ketahuilah bahwa sifat ini siap qiyamuhu bi nafsi itu ada dua istilah, ada dua redaksi yang dimiliki oleh para ulama ahli kalam. Istilah pertama adalah pengertian qiyamuhu bi nafsi itu adalah Allah tidak membutuhkan zat, dan istilah kedua ialah bahwa maknanya qiyam bi nafsi adalah Allah tidak butuh masing-masing zat dan pencipta. Istilah kedua ini diikuti oleh Imam Sanusi di semua kitab beliau dan diikuti oleh Syekh Imam Fudhali dalam pengistilahan itu. Karena istilah pertama itu lebih baik, lebih utama menurut yang terang, sekalipun ada sebagian ulama ahli kalam yang menganggap istilah pertama yang mahal saja itu lebih utama dengan beralasan bahwa tidak butuhnya Allah pada pencipta itu sudah maklum dari sifat qidam. Sifat qidam itu berarti Allah tidak punya pencipta, tidak ada yang menciptakan. Wa kharaja ala kilal istilah ini as-sifatu sawa'un kanat hadithatan aw qadimatan. Ammal ula fa'liannaha muhtajatun ilal mahalli wal mukhassisi wa amma tsaniyatu fa innaha wa in kanat la tahtaju ila mukhassisin qa'imatun bi mahallin. Tidak masuk dari dua istilah itu, keluar dari dua istilah itu, yaitu sifat-sifat. Sifat-sifat itu apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baik itu sifat baru, sifatnya makhluk, atau qadim, sifatnya Allah Ta'ala. Adapun sifat-sifat pertama, sifat yang hadis, sifatnya makhluk, kenapa tidak masuk ke dalam qiyamu bin nafsi? Ya karena sifat-sifat hadis itu butuh pada zat. Jadi orang maha kuasa, orang kuasa, orang mampu, ada orangnya. Apa sifat dia? Sifatnya ilmu, tahu ada orangnya, yaitu orang yang tahu itu. Jadi butuh kepada zat dan yang pencipta. Adapun yang kedua, yaitu yang qadim, sifat-sifat Allah, kenapa tidak masuk dalam qiyamu bin nafsi? Karena sifat-sifat qadim itu sekalipun tidak butuh pada pencipta, tetapi sifat-sifat Allah itu ada pada zatnya Allah. Jadi qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu ada pada zat Allah. Jadi tidak masuk qiyam bi nafsi. Wala juzu yuqala muftaqiratun lima fihi min isa'atil adabi. Tidak boleh dikatakan begini, sifat-sifat Allah itu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu butuh kepada zat Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu kurang ajar.
Jadi muftaqiratun harus diganti dengan qaimatun, ada pada zat Allah. Jangan bilang butuh pada zat Allah. Itu agak tidak sopan. Sebab seakan-akan menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu lemah sehingga butuh kepada Allah. Sebab sifat Allah ya ada di Allah. Wal hasilu an aqsamal mawjudati arba'atun. Kama dzakara Sanusi fil muqaddimati ala walu qismun ghaniyun anil mahalli wal mukhassisi wa huwa dzatullah ta'ala. Wasani qismun muftaqiratun ilaihima wa huwa sifatul haditsatu. Wasalisu qismun muftaqirun ilal mukhassisi dunal mahalli wa huwa ajramuna. Ar-rabi'u qismun qaimun bi mahallin wa la yahtaju li mukhassisin wa huwa sifatullah ta'ala. Tamal. Kesimpulannya, walhasil itu kesimpulannya ya, ialah bahwa macam-macam sesuatu yang mawujud, sesuatu yang ada itu ada 4 macam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Sanusi di kitab Muqaddimat. Yang pertama adalah sesuatu yang wujud yang tidak butuh pada zat dan tidak butuh pada pencipta. Siapa itu? Nah, itu zatnya Allah. Zat Allah itu tidak butuh pada zat lain dan tidak butuh pencipta yang menciptakan Allah. Macam kedua yaitu ada sesuatu yang mawujud butuh pada zat dan butuh pada pencipta. Apa itu? Sifat-sifat yang baru, yaitu sifatnya makhluk manusia. Manusia punya sifat tahu, sifat melihat, itu ada pada zatnya, pada orangnya. Yang ketiga ada jenis makhluk mawujud yang butuh pada pencipta tapi tidak butuh pada zat. Apa itu? Yaitu fisik-fisik kita, badan kita, tubuh kita itu ada penciptanya, siapa? Allah. Tapi berada di zatnya siapa? Ada di benda apa? Tidak. Tidak butuh pada benda. Yang keempat adalah ada jenis sesuatu yang mawujud itu berada pada zat tapi tidak butuh pada pencipta. Apa itu? Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada pada zatnya Allah. Tapi yang menciptakan sifat-sifat Allah itu apa? Tidak ada yang menciptakan. Qauluhu al-istighna'u al-ghina fal fasinul wa ta'u zaidatani. Jadi maksudnya istighna itu adalah al-ghina. Ghina itu tidak butuh. Orang kaya itu dikatakan ghina ya karena tidak butuh. Ini tidak butuh. Sinnya dan ta itu sin zaidah bukan sin makna dharab. Tidak sama dengan sinnya al-istighfar ya. Wal mahallu azzatu yang dimaksud mahal adalah zat. Wal mahallu az-zatu innama fassara al-mutakallimun al-mahalla bidzati faqat wa lam yaj'aluhum syamilan lidzalika walil makani ma'annahu ta'ala kama huwa mustaghnin 'anil dzati mustaghnin 'anil makani li anna istighna'ahu 'anil makani yu'lamu min istighnaihi 'anil mukhassis idlaw lam yastaghni anhu lakana hadisan fayaftaqiru ila mukhassisin kadza qala katani wa nahu li ba'dihim. Kenapa ulama ahli kalam itu menafsirkan kata-kata zat kata-kata mahal itu kenapa ditafsiri dengan zat saja, dan kata-kata mahal itu oleh mereka tidak dijadikan termasuk daripada makan mana tempat, tetapi mahal itu zat. Kenapa tidak juga tempat, diartikan tempat lagi? Padahal Allah itu sebagaimana Allah itu tidak butuh zat, tidak ada pada zat, Allah juga tidak butuh tempat. Seperti orang-orang Wahabi bilang Allah butuh tempat duduk di arsy. Kenapa begitu? Karena tidak butuhnya Allah pada tempat itu sudah maklum dari tidak butuhnya Allah kepada pencipta. Allah tidak ada yang menciptakan, sudah cukup. Kenapa? Sebab apabila Allah itu masih butuh
Seandainya Allah itu butuh pada tempat, maka Allah itu baru. Ketika Allah sudah baru, maka Allah butuh pada pencipta, pada pembaharu yang membaharukan, yang menciptakan Allah. Demikianlah yang disampaikan oleh Imam Qattani. Dan sebagian ulama ada yang uraiannya seperti itu. Wal ma'khudhu min kalami Sanusi fil mustahilati annahun daraja fil mukhalafati lil hawadisi. Wala mani'a min hamlil mahalli huna ala ma'nayaihi kama qalahu al-Ghunaymi li'annahu qad taqarrara annahu la yustaghna fi hadzal fanni bimalzumin an lazimin wala bi'ammin wala an khasin. Keterangan yang diambil dari penjelasan Imam Sanusi di kitab-kitab di bab sifat-sifat mustahil ialah qiyam itu istighna anil makan. Allah tidak butuh tempat itu masuk ke dalam sifat mukhalafah lil hawadis. Begitu. Allah butuh tempat berarti Allah memasalah pada hawadis. Jadi masuk ke sana. Tetapi tidak ada larangan, tidak ada yang jadi ganjil, yang memustahilkan apabila kata-kata mahal itu diartikan kedua makna itu. Apa dua makna? Makna zat dan makna tempat. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghunaymi. Kenapa tidak ada penghalang untuk dimaknai dua? Karena sudah resmi, sudah putus, sudah positif bahwa fun ini, bahwa ilmu tauhid ini tidak bisa dicukupkan dengan malzum tanpa lazim, tidak dicukupkan dengan am tanpa khos. Malzum itu yang diotomatisi, lazim otomatis kalau begini. Nah, enggak harus kedua-duanya. Yang otomatisnya dengan yang akibat dari otomatis itu harus diterangkan semuanya. Takut ada kesalahpahaman di dalam memahami akidah ini. Jadi kata-kata umum terus yang khusus karena masuk ke umum sudah cukup, tidak. Jadi yang umum, yang mutlak sebutkan juga, yang khusus juga masukkan. Begitu kalau ilmu akidah ini. Dan matanya lagi yang fa makna qaunihi ta'ala qaiman bi nafsihi annahu ghaniyun an dzatin yaqumu biha wa ghaniyun an mujidin li'annahu ta'ala wal mujidul lil asya'i. Pengertian bahwa Allah itu berdiri pada zatnya sendiri ialah artinya begini, bahwa Allah itu tidak butuh pada zat, yang mana Allah itu bersemayam di zat itu, ada pada zat itu, dan Allah tidak butuh pencipta karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan pada semua makhluk. Allah apa makna mufarra'un ala qawlihi wa ma'nahu. Jadi fa makna itu adalah pengembangan, pencabangan, perluasan dari kata-kata beliau wa ma'nahu dan seterusnya. Li'annahu ghaniyun an dzatin ay falaysa bi sifatin kama tadda'ihin nasara haitsu qala ba'dhum al ilahu laysa bi dzatin wa innama huwa sifatun qaimatun bi Isa. Jadi Allah tidak butuh zat itu, kalau begitu berarti Allah itu bukan sifat, Allah itu bukan ilmu, Allah itu bukan qudrat, Allah bukan iradat, Allah bukan sifat tahu sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Kristiani, orang-orang Nasara, di mana mereka meyakini bahwa Allah itu bukan zat. Allah Tuhan itu bukan zat, tetapi Tuhan itu adalah sifat yang ada pada Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Tuhannya,
Kemudian sifat tahu, maha kuasa, berkemauan, melihat, itu adalah Allahnya. Begitu sifatnya Nabi Isa kata orang-orang Nasrani. Wa qala ba'dun akharu innahu murakkabun min salasati aqanimah ugnum mil wujudi wa yu'abbiru anhu bil abi wa ugnum mil ilmi wa yu'abbiru anhu bil ibni wa ugnumil hayati wa yu'abbiru anhu bi ruhil qudus wal ugnumu ada sebagian Nasrani alias sekte Nasrani yang lain berkata bahwa Allah itu terdiri dari 3 oknum. Jadi oknum itu bahasa Yunani dulu ya. Allah itu terdiri dari 3 oknum. Tuhan itu terdiri dari 3 oknum. Oknum pertama adalah wujud, diistilahkan dengan Bapak, oknum Bapak oleh orang-orang Nasrani. Yang kedua oknum ilmu, oknum tahu. Oknum tahu itu diistilahkan oleh orang-orang Nasrani dengan anak, Tuhan anak. Kemudian yang ketiga oknum hidup. Oknum hidup ini diistilahkan oleh orang Nasrani dengan Rohul Kudus. Roh Kudus adalah oknum ilmu kata orang-orang Nasrani.